Yang mengirim foto di Messenger Facebook, silahkan disimak, atau yang lain mungkin ada kemiripan garis tangan seperti ini. Ini garis tangannya ada tapak darah atau salib mistik, juga ada mata dewa. Ini terpotong, dan aura tangan kirinya agak kabur atau gelap, tangan kanannya lebih terang. Jadi di masa depan itu lebih terang, nanti usia 45-46 baru akan merasakan kemajuan dalam ekonomi. Saat ini sedang merangkak. Seharusnya 29 tahun kemarin ada kemajuan, tapi karena ada pemborosan untuk hal lain, bukan untuk pribadi tapi untuk orang lain, sehingga usia 37 nanti baru mulai akan menanjak. Karena garis tangan kirinya itu agak ruwet, tangan kanannya itu agak terang, jadi di masa depan itu lebih bagus. Dengan garis perkawinan yang bercabang, jadi garis perkawinannya ini mendekati garis kelingking, sehingga dia lambat menikah. Usia saat ini 33, yang mendekati 38 baru, atau sekitar itu, karena garisnya naik ke atas. Ini untuk menghindari secara alamiah terjadinya masalah dalam pernikahannya dia jika menikah di usia muda, dan ini harus disyukuri walaupun terlambat menikah tapi selamat. Di usia 50 tahun nanti bisa menjadi pemimpin religius dalam kelompoknya atau spiritual dalam hidupnya, biasanya setelah umur 50 tahun, karena ada salib mistik dan juga garis gaib mata dewa. Di samping itu Anda sebenarnya mampu mengubah hal berbalik arah pada situasi tertentu. Banyak orang yang menolong jika Anda menghadapi suatu masalah yang besar. Sisi negatif Anda nanti hilangkan adalah argumentatif atau mungkin suka berdebat, padahal Anda sebenarnya pendiam. Karena ada banyak hal yang Anda bisa katakan, dan juga mungkin kurang tegas mengambil keputusan. Sering berubah-ubah, itu yang nanti perlu diperbaiki. Jadi sebenarnya jika Anda menikah di awal, Anda akan mendapat masalah dalam pernikahan, memicu banyak omongan buruk. Itu di garis jempol bawah itu ada lubang di garis keluarganya itu, jadi akan menimbulkan omongan buruk di dalam keluarga. Ada garis malaikat pelindung, jadi itu ada banyak orang yang menolong, karena Anda juga suka menolong pada saat Anda mengalami suatu masalah. Anda banyak memiliki rencana besar dalam hidup atau cita-citanya mungkin tinggi. Jadi untuk dihindari di sini jangan terlalu banyak berimajinasi atau berhayal di luar kejangkauan Anda, karena ini akan mendatangkan kecewaan yang biasa-biasa saja. Biasanya Anda bisa menjadi pemimpin, akan tetapi Anda harus menghilangkan kecenderungan Anda untuk selalu memasukkan kata-kata orang lain ke dalam diri Anda, ada keperasaan Anda. Silakan disimak mana yang harus dihilangkan, mana yang harus dikuatkan. Jadi di sini kemungkinan Anda terlalu pasif dan pendiam, jodoh pun agak menjauh. Tetapi Anda percaya tentang kekuasaan Sang Pencipta, sehingga Anda banyak mendapatkan suatu hal yang keajaiban. Anda mungkin pecemburu atau tidak mau kalah dalam mempertahankan pendapat. Jadi di sini garis mistik ini dan mata dewa, biasanya Anda hobi menyendiri atau menyepi. Anda berbakat menjadi sejenis paranormal atau menyukai hal-hal yang bersifat spiritual religius. Tapi satu hal yang sering mengganggu dan merisaukan hati di garis kepala ialah kegelisahan hati disebabkan oleh mungkin keinginan yang terlalu tinggi. Ambisi itu yang perlu diselaraskan. Perasaannya mungkin sangat halus, mudah tersinggung atau mudah terluka oleh sepatah kata yang agak kasar. Waspadai jika Anda berada dalam lingkungan yang semeraut atau di lingkungan yang kurang baik, karena Anda bisa saja terseret pada kasus-kasus yang tidak baik. Ini mudah terpengaruh oleh lingkungan, baik lingkungan terbaik maupun buruk. Mungkin Anda juga mudah larut dalam kedukaan orang lain atau bersedia berkorban untuk kawan, karena Anda sering merasa sedih dalam cinta kasih dan Anda sangat mencintai keluarga. Garis yang masa lalu kanan kiri itu banyak yang rusak
Saya baca hanya tangan kanan untuk masa depan. Kemungkinan juga akan melalui banyak kesulitan, kesulitan ekonomi, pekerjaan juga, pergaulan, dan kesulitan yang lain. Tapi Anda sangat percaya suatu mukjizat dari Tuhan, mempercayai keajaiban. Satu kenyataan Anda selalu dapat terhindar dari bencana dan kegetiran. Jadi pada saat kritis biasanya Anda ada saja orang yang dapat menolong. Karena Anda sangat menyukai spiritual, Anda harus menghilangkan sifat keras atau tidak sabaran atau ketergesa-gesaan. Mungkin Anda punya banyak teman tapi hanya 1-2 yang baik, 1-2 orang saja yang cocok. Tetapi tanpa direncanakan nanti akan menemukan sahabat-sahabat yang tepat ataupun jodoh yang tepat. Bisa saja hanya perkenalan sebentar menikah. Waspadai banyak sekali garis kecil-kecil di telapak tangan. Ini bagian perut, asam lambung, batuk, paru-paru yang perlu diwaspadai. Pekerjaan sudah cocok saat ini, pada umumnya apapun bisa dikerjakan. Itu akan bisa mendatangkan keuangan yang baik jika Anda tidak berubah-ubah pendapat atau berubah-ubah pendirian. Jadi pada saat rezekinya bagus, jangan terlalu menghamburkan untuk kepentingan di luar anggaran pribadi, seperti menolong orang yang terlalu berlebihan. Mungkin juga nanti Anda banyak yang menolong Anda, tapi banyak juga yang iri atau memusuhi Anda. Anda harus berhati-hati memilih kawan, karena di usia 45-46 kemungkinan akan mencapai kegemilangan ekonomi. Kotak di sini di Bukit Jupiter akan mendatangkan keberuntungan dalam pekerjaan, mungkin tidak saat ini. Jadi bersabar untuk melewati masa-masa transisi. Warna telapak tangan terutama di jari-jari di tangan kiri agak pucat atau gelap. Ini menandakan oksigen ke otak sering berkurang atau tidak lancar. Perbanyak minum air hangat. Terpisahnya garis kepala dan garis kehidupan menandakan kemandirian. Anda berusaha hidup tanpa menyusahkan keluarga ataupun orang lain. Anda bisa maju sendiri dan dapat membantu keadaan orang lain. Namun garis tangan seperti ini Anda cenderung kesepian atau selalu sendiri kemanapun pergi. Kedalaman garis kuat dan jelas di tangan kanan ini menandakan keteguhan hati dan mampu bertahan di hal-hal yang kritis. Munculnya garis nasib atau garis karier ini menandakan hal yang baik. Ini menandakan hal baik. Semoga garis ini semakin terang di kemudian hari sehingga pekerjaan semakin bagus. Di Bukit Venus ada garis seperti ini dikategorikan garis berkah dan garis pelindung. Berkah leluhur atau semoga nanti mendapatkan sebuah wasiat. Berkah-berkah kebaikan. Namun karena Bukit Venus ini agak kempes, berarti sering turun semangat atau down atau orang begitu bersemangat sering muncul dalam pikiran. Semua yang dipaparkan di sini belum tentu terjadi secara mutlak. Itu hanya kemungkinan atau indikasi-indikasi dan bisa berubah di kemudian hari tergantung sikap kita, kondisi dan situasi tertentu yang akan melatar belakangi perjalanan hidup kita. Tetap semangat, optimis, dan percaya akan kuasa Sang Pencipta. Bacaan garis tangan hanya melalui foto itu tentu saja tidak 100% akurat, karena jika bertemu langsung bisa merasakan getaran aura dan energi telapak tangan yang bersangkutan. Jika ada yang mengatasnamakan akun ini meminta uang, jangan percaya, karena saya tidak pernah meminta bayaran dalam hiburan membaca garis tangan dimanapun. Tidak pernah memungut biaya karena saya masa depan itu tidak pasti. Yang pasti itu hanyalah hari ini, dan percayakan saja kepada Sang Pencipta. Guratan-guratan pikiran bawah sadar tergurat di telapak tangan, dan itu bisa berubah seiring berjalannya waktu ke arah lebih baik ataupun ke arah lebih jelek, kabur atau tambah jelas, bersambung ataupun tambah putus. Ini tergantung kita menyikapi kehidupan kita. Kita harus bisa menyelaraskan energi kita, menyelaraskan energi jiwa, pikiran, dan tubuh kita
dengan semesta, dengan lingkungan, dan selalu berusaha, berdoa, dan pasrahkan.